Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar dengan NIM 112110321. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sindik Widati selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Baik, selanjutnya kita langsung saja kepada pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh 21 dan 26. Apa sih PPh 21 dan 26 itu? PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan, pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. PPh 26 adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang bersumber dari modal, penyerahan, jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. Selanjutnya ada pemotong PPh. Pemotong PPh wajib memotong, yaitu ada pemberi kerja, kedua ada instansi pemerintah, ketiga ada dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain. Keempat ada orang pribadi dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran. Dan yang terakhir ada penyelenggara kegiatan. Selanjutnya yang tidak wajib memotong itu adalah kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional, dan orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pemotong pajak. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pemotong pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh. Selanjutnya, pemotong pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan. Dan terakhir, pemotong pajak wajib membuat bukti pemotongan. Kewajiban pelaporan SPT masa PPh 21 atau 26 tetap berlaku meskipun jumlah pajak yang dipotong di masa tersebut nihil atau terdapat pemotongan dengan tarif 0. Bukti potong PPh pasal 21 dan 26 tetap dibuat walaupun penghasilan tersebut dikenai tarif 0. Jadi, walaupun pajak kita 0% tetap dibuat ya untuk suratnya. Selanjutnya ada pihak yang dipotong pajak. Nah, pihak-pihak yang wajib dipotong pajak itu ada pegawai tetap, pensiunan, anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, serta mantan pegawai. Sedangkan yang tidak wajib dipotong pajak adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia, serta pejabat perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pihak yang dipotong pajak. Pihak yang dipotong pajak wajib berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Pihak yang dipotong pajak wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mereka berhak menerima pengembalian kelebihan jika pemotongan pajak dari pemotong pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, kewajiban pihak yang dipotong wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima
atau diperoleh baik yang telah dipotong PPh maupun tidak dipotong PPh. Nah, beberapa ini adalah penghasilan yang terkena potongan pajak. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Selanjutnya ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Selanjutnya ada imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya ada imbalan kepada peserta kegiatan yang berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, dan honorarium. Selanjutnya ada penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan di hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Selanjutnya ada penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak terut yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Selanjutnya ada penghasilan berupa jasa, produksi, taciem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Dan yang terakhir ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada penghasilan yang tidak terkena potong pajak, ada pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan, asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, serta asuransi beasiswa. Selanjutnya ada penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja maupun yang ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, serta ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada beasiswa yang diperoleh atau diterima warga negara Indonesia dari wajib pajak, pemberian beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa. Baik, selanjutnya ini ada tarif PPh 21. Lapisan penghasilan pajak yang terkena tarif pajak 0% sampai 0 rupiah sampai dengan 50 juta terkena 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta terkena 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta terkena 25%, di atas 500 juta terkena 30%. Nah, tarif ini berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum diformulasikan sebagai PPh pasal 21, yaitu tarif dikali dasar pengenaan pajak. Nah, di sini ada perhitungan atau cara perhitungan PPh 21. Untuk pegawai tetap itu PKP sama dengan penghasilan bruto diambil biaya jabatan diambil PTKP. Untuk penerima pensiunan belaka itu PKP sama dengan penghasilan bruto diambil biaya pensiunan diambil PTKP. Nah, sedangkan untuk pegawai tidak tetap itu ada PKP sama dengan penghasilan bruto diambil PTKP, dan untuk bukan pegawai PKP sama dengan penghasilan bruto diambil PTKP yang dihitung bulanan. Nah, yang terakhir ini ada
Pelaporan pajak PPh. Untuk PPh 21 itu pelaporan bisa dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan SPT masa PPh 21 paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Selanjutnya bisa SPT masa PPh harus dilampiri dengan daftar bukti pemotongan PPh 21 atas setiap pegawai penerima penghasilan. Dalam daftar bukti pemotongan harus menyantumkan informasi seperti nama, NPWP, jumlah penghasilan, jumlah pemotongan PPh 21 dan PPh 21 yang harus di-store. Penyetoran PPh 21 yang telah dipotong dilakukan ke kas negara melalui bank, persepsi, atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Pelaporan juga dapat dilakukan secara manual dengan mengisi formulir SPT masa PPh 21 atau melalui e-filing di website Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk pelaporan PPh 26, pelaporan dilakukan dengan menyampaikan SPT masa PPh 26 paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. SPT masa PPh 26 harus dilampiri dengan daftar bukti pemotongan PPh 26 atas setiap penerima penghasilan luar negeri. Dalam daftar bukti pemotongan harus mencantumkan informasi seperti nama, negara, domisili, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah PPh 26 yang dipotong. Penyetoran PPh 26 yang telah dipotong dilakukan ke kas negara melalui bank, persepsi, atau kantor pos dengan menggunakan SSP. Pelaporan juga dapat dilakukan secara manual atau melalui e-filing di website DJP. Terima kasih. Nah, mungkin sampai situ saja penjelasannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjadi warga negara yang taat akan pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.